せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sidki, kelas 10 TKJ 2 dari SMKIT Al-Junaidiyah. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang network fundamental atau dasar-dasar dari jaringan. Nah, ini peta konsep pembelajaran. Yang pertama, kita pengenalan jaringan komputer. Yang kedua, instalasi dan pengenalan Cisco Packet Tracer. Yang ketiga, jaringan sederhana. Dan keempat, TCP/IP. Pengenalan TCP/IP. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan jaringan komputer. Jadi, apa sih jaringan komputer itu? Nah, jadi jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih dengan tujuan untuk mempermudahkan berbagi data dan informasi. Nah, dengan tujuan utama dari jaringan komputer itu untuk memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antara perangkat dengan cepat dan efektif. Nah, jaringan komputer juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan wired. Wired adalah jaringan yang menggunakan media kabel untuk dapat menghubungkan perangkat satu dengan lainnya agar saling dapat bertukar data. Nah, jadi wired juga memiliki kelebihan. Nah, di sini pertama koneksinya itu stabil, sinyalnya tuh nggak naik turun. Yang kedua kecepatannya konsisten, transfer data tuh jadi kenceng. Yang ketiga latensinya rendah, delay pengiriman tuh jadi sangat minim. Nah, kekurangannya juga tuh ada nih kekurangan wired. Yang pertama instalasinya ribet, pasang kabelnya tuh lumayan pusing. Yang kedua jaraknya terbatas, nah, jangkauannya cuman sebatas panjang kabel. Yang ketiga mobilitas terbatas, jadi perangkat nggak dibawa kemana-mana, jadi harus stay di tempat dikarenakan harus nyolok kabel. Nah, jaringan yang kedua namanya wireless atau nirkabel ya. Jadi wireless itu adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel dikarenakan wireless ini menggunakan gelombang elektromagnetik sama halnya seperti radio, wifi, dan bluetooth. Nah, di sini juga wireless ada kelebihannya. Yang pertama itu fleksibel dan mobilitasnya tinggi, bisa dipakai sambil gerak karena nggak ada kabelnya. Yang kedua praktis dan nggak ribet sama sekali, gampang dipasang dan nggak perlu narik-narik kabel. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat, bisa dikoneksikan ke HP atau laptop sekaligus. Nah, di sini juga kekurangan wireless tuh ada. Jadi, yang pertama kurang stabil, sinyalnya tuh bisa naik turun nggak jelas. Yang kedua, keamanannya lebih rentan, lebih gampang dibobol dibanding jaringan kabel. Yang ketiga, kecepatannya tidak maksimal atau speednya tuh nggak stabil di titik tertinggi. Kita akan masuk ke bagian install Cisco Packet Tracer-nya. Kita masuk ke browser, lalu cari Cisco Packet Tracer. Nah, masuk ke bagian Cisco Networking Academy. Nah, ke sini jika sudah tampilannya seperti ini, kita masuk ke bagian Getting Start with Cisco Packet Tracer. Langsung mencet ini aja. Nah, kita tuh di sini diharuskan untuk login ya atau membuat akun. Nah, kalau buat akun masuknya ke sign up sini. Kalian di sini tinggal pilih negara, provinsinya, tahun kelahiran, sama bulan kelahirannya. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun, saya akan login ke akun yang sudah ada. Langsung masuk ke resume course. Tampilannya seperti ini. Kalian awal-awal pasti ada di sini. Nah, langsung saja pencet ke bagian download Cisco Packet Tracer. Nah, masuk sini. Jika sudah masuk ke resource hub, kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini tempat kita untuk memilih salah satu dari tiga ini. Nah,
itu adalah OS yang berbeda. Nah, yang pertama macOS, yang kedua itu Linux Ubuntu, yang ketiga Windows. Karena kita menggunakan Windows, kita pakai Windows. Oke, karena di sini saya sudah punya, jadi langsung masuk ke aplikasinya. Nah, kita sudah berada di dalam softwarenya Cisco Packet Tracer. Nah, sini di kiri bawah itu ada alat-alat yang akan kita gunakan seperti switch, router, ini switch, ini router, ini device-device-nya seperti laptop dan PC. Nah, di sini kita akan membuat simulasi jaringan sederhana. Yang kita butuhkan itu cuma PC, 2 PC sama 1 switch. Ini switch. Sudah seperti ini. Nah, ini itu dibutuhkan yang namanya kabel. Nah, di sini kabel itu banyak banyak jenisnya. Tapi kita agar cepat harus memilih yang ini saja, yang gambar petir. Nah, sudah seperti ini. Ini memang sudah tersambung, tapi hanya kabel ini hanya kabelnya saja dan belum bisa saling mengirim paket atau data. Nah, jika ingin bisa mengirimkan data atau file, kita tuh harus membutuhkan yang namanya IP address. Nah, kita harus masukkan dulu ke IP configuration. Ini, oke, si no sudah diisi. Ini, enter. Oke. Nah, kenapa dibutuhkan IP? IP itu ibaratnya seperti alamat rumah ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka komputer 0 dan komputer 1 itu bisa terkoneksi ya, bisa berkomunikasi. Nah, ya, jadi kita coba dulu mengirimkan paket nih dari PC 0 ke PC 1. Berhasil. Nah, seperti ini kan muncul successful. Nah, jadi mungkin seperti itu di bagian pembuatan jaringan sederhana di Cisco. Kita di sini sudah masuki bagian akhir, itu bagian keempat, pengenalan TCP/IP. TCP/IP adalah Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Ada protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengatur cara data dikirim dan diterima. Protokol ini tuh sangat penting karena menjadi dasar komunikasi internet. TCP/IP bekerja dengan membagi data menjadi bagian kecil agar bisa dikirim dengan lebih mudah dan kemudian disusun kembali tujuan. Protokol ini diciptakan oleh peneliti dari DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, yaitu Vinton Cerf dan Baukan. Pada tahun 1970-an, atas jasa mereka dalam menciptakan fondasi internet ini, keduanya sering dijuluki sebagai Bapak Internet. Nah, kita masuk ke layar transport. Selain TCP, terdapat juga protokol UDP atau User Datagram Protocol. Nah, tadi kalau TCP itu Transmission Control Protocol, kalau UDP adalah User Datagram Protocol. Perbedaan utamanya terletak pada keandalan TCP melakukan three-way handshake untuk memastikan koneksi sebelum mengirim data, sehingga tidak ada data yang hilang. Sementara itu, UDP mengirim data secara langsung tanpa verifikasi koneksi, membuatnya jauh lebih mudah dan cocok untuk streaming video atau game online. Nah, cara kerja TCP/IP itu TCP/IP bekerja ketika sebuah perangkat mengirim data melalui jaringan dengan cara membuat koneksi terlebih dahulu menggunakan TCP agar komunikasi antara pengirim dan penerima itu siap. Setelah itu, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil, diberi nomor urut, lalu dikirim melalui jaringan dengan bantuan IP yang menyatukan alamat tujuan. Selama proses pengiriman, TCP memastikan setiap bagian data sampai dengan aman dengan menggunakan sistem pengecekan dan pengiriman ulang. Jika ada yang hilang ketika data sudah sampai, bagian-bagian tersebut akan diperiksa, disusun kembali atau sesuai urutan, lalu diberikan ke aplikasi sehingga dapat digunakan untuk ditampilkan kepada pengguna. Ini struktur TCP/IP modelnya.
cara kerjanya tuh sama TCP model. Nah, TCP itu Transmission Control Protocol. TCP ini menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang hilang dan memperbaiki kesalahan, memastikan data sampai dengan lengkap. Negatifnya itu proses lebih lambat karena banyak komunikasi dua arah. Kalau UDP, User Datagram Protocol, UDP itu tidak menggunakan koneksi. Data dikirim tanpa harus berurutan, tidak ada proses pengecekan atau pengiriman ulang kata. Lebih cepat karena tidak ada komunikasi dua arah yang kompleks. Nah, negatifnya data itu bisa hilang atau tidak sampai tanpa diketahui. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Terima kasih sudah mau menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.